Dan ya, pada manga One Piece chapter 1075 ada banyak hal yang menarik di dalamnya. Dimana hal pertama yang membuat Mimin tertarik di sini adalah judul chapter kali ini, yaitu Labopes Dead Game. Dan berbicara soal judul tersebut, apakah dari chapter kali ini akan menjelaskan situasi yang terjadi pada chapter ini dan juga mungkin chapter kedepannya? Karena untuk saat ini situasi kali ini benar-benar tidak bisa dijelaskan apa maksudnya. Nah, dengan hadirnya judul pada chapter ini mungkin akan menjelaskan maksud dari kejadian baru-baru ini. Dimana mungkin saja putusnya sistem komunikasi, hancurnya sistem kamera atau Dendenmushi, dan juga terkurungnya mereka di Labopes karena penghalang dom yang disabotes, bertujuan untuk menciptakan suatu game bernama Dead Game seperti judulnya. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apa maksud dari game tersebut? Apakah itu game yang populer atau game yang bisa membuatmu melakukan apa saja karena powermu lebih dari 1000 juta poin? Nah, jika itu yang ditanyakan, ada satu game yang mungkin menjadi referensi di Egghead kali ini, yaitu Dead Lab. Dimana game yang satu ini rilis pada tahun 2015 bulan Februari, yang mana game yang satu ini berceritakan seorang karakter yang harus keluar dari lab. Singkat kata, kita memainkan hero dan kita harus membuat karakter yang kita mainkan keluar dari lab dengan beragam step yang harus dilalui. Dimana skenario game ini secara dasarnya benar-benar cocok dengan skenario yang terjadi di Pulau Egghead ini. Apa? Ya, kalian benar, yaitu misi keluar lab. Dan satu lagi, kenapa Mimin mengatakan game ini adalah referensinya? Karena jika kalian tahu ya, ini adalah game yang dibicarakan oleh Kizaru sebelumnya. Yang mana pada chapter itu, jika kita ingat ya, Kizaru mengatakan kalau Mugiwara Ichimi dan Vegapunk bisa saja kabur, tapi semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan yang mereka pikirkan. Nah, jika kalian tahu ya, game yang satu ini, terutama di franchise yang satu ini pula, sangat membagongkan. Dimana sudah berstek-stek dilalui dan sampailah di stek melawan Big Boss seperti ini, yang di ujung jalannya terdapat sinar yang seharusnya menjadi tanda jalan keluar dari lab ini dan kemudian menjadi game good ending, seperti yang diharapkan oleh playernya ketika pertama kali memainkan game tersebut. Ternyata ketika kita sudah menamatkan stage yang ini, MC di game ini bukannya keluar dengan selamat, justru malah terperangkap sosok misterius, dan sosok misterius itu mengatakan kalau dia tidak akan bisa kabur. Dan game ini pun berakhir dengan begitu bergantung, alias gamenya lanjut ke part 2 to be continue. Tetapi di game Dead Lab kedua ini udah beda skenario, bukannya untuk bebas dari lab, malah justru melawan zombie. Entah apakah ini satu franchise dengan game yang ini atau tidak, namun yang jelas dari game yang satu ini menjadi alur tak pernah terpikirkan playernya yang mencoba kabur dari lab seperti yang dikatakan oleh Kizaru. Jadi pada intinya judul pada chapter 1075 menggambarkan atau menjelaskan hal yang akan terjadi di Egghead nantinya, yaitu suatu game untuk kabur dari lab yang referensinya adalah game Dead Lab yang memiliki misi serupa dan merupakan game bad ending seperti yang dikatakan oleh Kizaru. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan jika benar kalau skenarionya akan menjadi bad ending seperti game ini dan juga seperti perkataan Kizaru sebelumnya, apakah kerusakan yang terjadi baru-baru ini di Egghead itu dibuat oleh pihak World Government? Nah, ini dia, jika saat ini emang benar ada pengkhianat di kubunya Vegapunk yang menghancurkan dan mensabote semua sistem yang ada di Egghead, besar kemungkinan pengkhianat ini adalah antek-anteknya World Government alias agen ganda. Dan jika benar seperti itu, Vegapunk yang asli patut dicurigai, karena kita juga harus curiga dengan kakek tua ini terlebih lagi ya pada cover story-nya yang muncul pada saat ini. Apalagi di sisi lainnya, Saka juga mencurigai Vegapunk lah yang memberikan perintah kepada Seraphim pada saat ini. Akan tetapi, jika kita berkaca atau berpatokan dengan perkataannya Kizaru serta game Dead Lab ini, MC atau tokoh di game ini yang ingin kabur dari lab itu pada akhirnya ketangkap atau ditangkap. Dimana untuk saat ini skenario cukup mirip, dimana Vegapunk menghilang yang berkemungkinan diculik itu ada seperti game yang satu ini.
Dan seperti yang kita ketahui di game ini ya, yang menculik itu adalah sosok misterius. Nah, yang jadi persamaannya itu ada pada chapter 1075 kita diperlihatkan sosok misterius pula seperti itu. Apakah sosok misterius yang muncul di CCTV itu adalah orang yang menculik Vegapunk yang asli sama seperti di game yang satu ini? Nah, bagaimana menurut kalian? Jadi, jika pula yang menggerakkan Seraphim atas perintah Vegapunk menurut Saka, mungkin saja itu atas paksaan dari sosok misterius yang satu ini. Dan ya, itu adalah skenarionya jika Vegapunk ditangkap seperti game bernama Dead Lab. Namun, bagaimana jika skenarionya adalah Vegapunk yang berkhianat secara sukarela alias dengan sengaja? Nah, untuk itu mungkin saja, walaupun ya untuk saat ini Mimin sendiri belum menemukan poinnya apa untungnya Vegapunk berkhianat. Soalnya pada chapter sebelumnya, Goroshi aja mengatakan atau mengaku kecewa berat dengan Vegapunk. Plus ada perintah untuk membunuh Vegapunk dari World Government. Jadi, bagaimanapun seharusnya tidak ada untungnya jika Vegapunk berkhianat, tapi entahlah ya. Namun, di sisi lainnya pada saat ini ya Mimin penasaran dengan sosok misterius yang satu ini. Siapakah dia? Apakah dia Jaguarcia Sartun? Apakah dia Kizaru? Apakah dia Karibo? Ataukah dia karakter baru yang baru muncul pada saat ini? Tapi jika berkaca dari game Dead Lab tadi, di mana game ini adalah game yang senada alurnya seperti yang dikatakan Kizaru, yaitu tidak terpikirkan. Mungkin bayangan ini adalah antek-anteknya World Government. Jadi, jika dia adalah Gorosei Sartun, maka ini akan menjawab siapa yang mengendalikan Seraphim yang sebelumnya berada di luar Egghead, kalau bukan Vegapunk yang asli. Jika dia Kizaru, akan sedikit masuk akal soal ledakan yang terjadi saat kamera dihancurkan. Karena apa? Karena Kizaru bisa mengeluarkan laser beam yang berpotensi menimbulkan ledakan seperti itu. Namun, jika kita melihat tangannya, sepertinya ini lebih mengarah kepada Seraphim atau mungkin pasifista. Jadi, untuk sosok yang satu ini, mungkin itu adalah Seraphim. Dan jika ternyata dia adalah karakter baru, mungkin dia adalah agen ganda yang bekerja di labnya Vegapunk. Karena melihat Morgan yang memiliki agen di mana agennya mampu memberikan info detail di Egghead, seharusnya Morgan punya agen di Pulau Egghead ini sebagai pekerja di sana. Dimana jika iya, itu akan membuktikan kalau tidak menutup kemungkinan World Government juga punya agen ganda sebagai pekerja di sana. Karena jika diperhatikan sejauh ini, di lab itu ya ada banyak beberapa pekerja yang mondar-mandir di sana. Jadi, mungkinkah dialah yang mensabotase seluruh sistem yang ada di Pulau Egghead saat semuanya lengah? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Skenario seperti apa yang akan terjadi di Egghead dan siapakah sosok misterius ini?